Kebudayaan Bakson Hobin, Dongson, dan Sahuin. Pada zaman prasejarah, daerah kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan daerah kebudayaan, yaitu jenis kebudayaan batu muda atau Neolitikum dengan pusatnya di Bakson dan Hobin, dan jenis kebudayaan perunggu dengan pusatnya di Dongson, Bakson, dan Hoabin. Kebudayaan Neolit dari Bakson dan Hoabin ini sisa-sisanya banyak dijumpai dalam bentuk kapak lonjong dan kapak persegi, pebble, kapak Sumatera, dan kapak genggam, termasuk juga dalam bentuk perhiasan-perhiasan dari jenis batu yang indah. Kebudayaan ini oleh Madame Madeleine Colany, seorang ahli sejarah Perancis, dinamakan kebudayaan Bakson Hoabin. Disebut demikian karena pusat perkembangannya terutama di daerah Bakson Hoabin, Tonkin. Penyelidikan menunjukkan bahwa di daerah tersebut diduga merupakan pusat kebudayaan hidup menetap atau Mesolitikum Asia Tenggara, dan dari situ tersebar ke berbagai jurusan. Kecuali hasil kebudayaan, banyak pula ditemukan tulang belulang manusia. Ternyata bahwa waktu itu Tonkin didiami terutama oleh dua golongan bangsa, yaitu jenis ras Papua Melanosoid dan jenis ras Europaid. Di samping itu ada pula jenis ras Mongoloid dan Australoid. Ras Papua Melanosoid ini mempunyai penyebaran yang paling luas di daerah selatan, yakni di Hindia Belakang, Nusantara, sampai di pulau-pulau Lautan Teduh. Bangsa inilah yang berkebudayaan alat-alat Mesolitikum yang belum diasah atau pebble. Sedangkan kecakapan mengasah Proto-Neolitikum rupa-rupanya hasil pengaruh dari ras Mongoloid yang sudah lebih tinggi peradabannya. Sejalan dengan persebaran ras Melanosoid ke wilayah selatan, maka kebudayaan Neolit ini pun terbawa pula, sehingga sisa alat-alat ini banyak diketemukan di Kepulauan Nusantara, Filipina, Formosa, Melanesia, Mikronesia, dan kepulauan di Lautan Teduh. Dongson. Demikian juga kebudayaan perunggu dari Dongson. Sisa-sisa peninggalannya seperti nekara, bejana perunggu, kapak corong, moko, dan sebagainya banyak dijumpai di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Oleh para ahli prasejarah disebut kebudayaan Dongson karena penemu pertama kali kebudayaan tersebut ialah Dongson, yakni di Annam Utara, Indochina. Mengenai umur kebudayaan Dongson, semula Victor Golobew, penyelidik pertama, berpendapat bahwa kebudayaan perunggu itu berkembang sejak abad pertama sebelum Masehi. Pendapatnya berdasarkan atas penemuan berbagai mata uang Tionghoa zaman Han sekitar tahun 100 sebelum Masehi yang didapatkan di kuburan-kuburan di Dongson. Anehnya, di situ juga ditemukan nekara-nekara tiruan kecil dari perunggu pula. Rupa-rupanya, nekara-nekara kecil itu diberikan kepada orang yang meninggal sebagai bawaan ke akhirat. Tentu saja, nekara tiruan itu dibuatnya lama sesudah nekara betulan itu ada. Kalau nekara bekal mayat itu sama umurnya dengan mata uang zaman Han, bekal mayat juga, maka nekara harus sudah dibuat sebelum tahun 100 sebelum Masehi. Maka menurut von Gelden, kebudayaan Dongson itu paling muda berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Pendapat ini diperkuat lagi oleh hasil penyelidikan atas hiasan-hiasan nekara Dongson yang ternyata tidak ada persamaannya dengan hiasan-hiasan Cina pada zaman Han. Seperti telah dikemukakan di atas, kebudayaan Mesolitikum di negeri kita asalnya dari daerah Bakson Hoabin. Akan tetapi, di sana tidak ditemukan pleks, sedangkan dari Abruzos-Relch banyak sekali pleks itu. Demikian pula di Pulau Luzon, Filipina, ditemukan pleks, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebudayaan pleks datangnya dari daratan Asia melalui Jepang, Formosa, dan Filipina. Hal ini diperkuat kenyataan bahwa di Sumatera Timur, Malaysia Barat, dan Hindia Belakang juga tidak ditemukan pleks.
Maka rupanya di Jawa dan Sulawesi bertemulah dua macam aliran kebudayaan Mesolitikum itu, yakni kebudayaan Bakson Hobin dengan pebel dan alat-alatnya dari tulang yang datang melalui jalan barat, dan kebudayaan Pleks yang datangnya melalui jalan timur. Sahuin. Perkembangan kebudayaan Sahuin berkaitan dengan pembuatan gerabah. Pembuatan gerabah pada zaman perundagian masih dianggap penting, walaupun sudah berkembang teknik penuangan logam. Sahuin merupakan kompleks penemuan gerabah di Vietnam. Karakteristik gerabah yang ditemukan di Sahuin yaitu memiliki teknik tatap batu. Tatap itu dibuat dengan tali, digulung dengan tali, sehingga hiasan yang dihasilkan oleh tatap berupa pola tali. Pola hias yang dimilikinya yaitu berupa pola tali, pola keranjang atau anyaman, pola geometrik yang dilakukan dengan menggores, pengumpaman permukaan gerabah, dan pengolesan gerabah dengan warna merah dan putih. Gerabah kadang-kadang dihias dengan cara menekankan pinggiran kulit kerang pada permukaan yang masih basah. Pola-pola geometrik seringkali disusun dalam komposisi pita-pita yang horizontal atau vertikal pada dinding gerabah. Teknik pembuatannya dengan pemakaian roda pemutar. Gerabah yang ditemukan di Sahuin memiliki kesamaan pola yang ditemukan di Indonesia. Kesamaan pola tersebut terutama pada penemuan di Komplek Gerabah Buni Bekasi, Gilimanuk di Bali, dan Kalumpang pinggir Sungai Karama di Sulawesi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.